perasaannya? Ya deg-degan aja. Oh deg-degan, loh udah pengambilan apa malah deg-degan? Iya. Oke, Rafa kenapa sedih? Karena usia kenapa? Oh dia rapatnya jadi sedih. Terus ada yang lain? Oke, nanti sambil jalan ya kita coba refleksikan perasaannya masing-masing juga gitu. Sebelum kita awali kegiatan bimbingan kelompok pada siang hari ini, kita awali dulu dengan doa. Semoga kegiatan kita siang ini diberikan kemudahan dan kelancaran dan harapannya bisa membawa manfaat untuk kalian semuanya begitu. Berdoa meminta nama dan kepercayaan masing-masing di sini. Oke, terima kasih semuanya setelah berdoa. Karena Bu Lutfi sudah hafal sama kalian semuanya, sambil mengabsen ya namanya ya. Mulai dari kanan, nanti kanan saya Irfan. Selain menyebut, setelah saya memanggil Irfan, nanti sebutkan satu kata motivasi gitu. Satu kata yang memotivasi, satu kata aja ya. Siap untuk yang lain? Oke, mulai dari Irfan. Semangat. Lena. Sama nggak boleh ya? Terserah, apapun itu bebas boleh kok. Senyum. Anak. Syukur. Sehat. Norin strong. Iya, benar strong sekali Norin. Rafa. Terima kasih. Terima kasih. Wafi berkembang. Asri. Cheerful. Alhamdulillah semuanya. Semoga satu kata motivasi bisa berdampak untuk semua yang ada di sini. Tepuk tangan dong untuk kita semuanya. Oke. Mungkin kalian bertanya-tanya ya, kok ada di dalam ruangan ini seperti yang sebelumnya Bu Lutfi sampaikan di grup. Kalian Bu Lutfi minta untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Tapi sebelumnya sudah ada yang pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok sebelumnya? Belum pernah. Sudah pernah mendengar mungkin bimbingan kelompok? Belum juga. Oke, kalau belum tak jelasin sedikit ya. Jadi bimbingan kelompok itu adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh guru bimbingan konsuli yang dilakukan dalam setting kelompok. Kemudian ada anggota kelompok dan ada pemimpin kelompok, berarti sebagai pemimpin kelompoknya. Harapannya di sini adalah untuk mencegah terjadinya permasalahan yang dialami oleh siswa atau murid begitu. Di dalam bimbingan kelompok ini nanti kita akan membahas macam-macam topik atau masalah yang sedang tren gitu, yang sedang tren di kalangan para remaja, apalagi kalian semuanya gaji ya di sini ya gitu. Tapi seperti yang ada di layar bahwa bimbingan kelompok sore hari ini atau siang hari ini adalah bimbingan kelompok yang terstruktur. Jadi nanti topik atau temanya adalah topik yang sudah Bu Lutfi tentukan gitu. Sebelum kita beranjak ke pembahasan topik, Bu Lutfi juga akan menyampaikan bahwa dalam bimbingan kelompok ini ada asas-asas yang perlu kalian tahu. Jadi dalam kegiatan atau selama kegiatan tidak perlu khawatir. Selama kegiatan nanti kalian boleh terbuka apa adanya, kemudian bisa menyampaikan pesannya atau unek-uneknya atau pendapatnya dengan cara yang santun, kemudian tetap menjaga etika yang baik, norma yang baik dalam berucap maupun bersikap. Kemudian kalian tidak perlu khawatir apa yang terjadi di sini nanti yang sifatnya pribadi tidak akan, dan kita juga harus saling menjaga bahwa apa yang terjadi siang ini dalam layanan bimbingan kelompok ini yang sifatnya pribadi tidak kita bawa keluar ruangan ini. Jadi nggak perlu khawatir gitu. Kita juga harus menjaga komitmen itu karena semuanya punya privasi yang harus kita jaga. Tapi jika itu sifatnya yang memang bisa diedukasikan ke teman kalian, boleh di-sharingkan. Seperti itu ya. Oke, dan terima kasih semuanya atas kehadiran kalian siang hari ini untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada siang hari ini gitu. Biar tidak terganti kita sedikit dulu. Oke, boleh diluruskan kakinya. Sikap siap, duduk siap, siap. Nah, nanti gamenya adalah tek dung dor. Sudah pernah semuanya? Tek dung dor. Kalau tek nanti gini, kalau tek gini, dung dor, nanti berarti akan nembak. Kalau sebelah kanan, nanti silakan kalian perhatikan instruksi tangan saya ya. Kalau Bu Lutfi nembak dor, ya sebelah kanan saya ini nanti gitu ya. Posisikan diri kalian serileks mungkin sambil
ada ekspresinya, gitu. Silakan lepaskan semua beban gitu ya. Bisa begitu pula dengan yang sebelah kiri saya, gitu. Oke, bisa dimulai. Tek tek, dung dung, tek tek, dung dung, tek dung, dor. Wah. Aplaus semangat. Nanti saya coba ya lebih ini ya, lebih semangat lagi, lebih lepas gitu ya. Karena tadi ada yang sedih, ada yang deg-degan. Harapannya nanti setelah ini sudah nggak sedih lagi, nggak deg-degan lagi, dan bisa melepaskan semua perasaan yang negatif gitu ya. Siap ya? Dung tek. Ayo konsentrasi. Dung tek. Dung dung tek tek. Dung dung tek tek. Tek dung. Tek dung. Tek tek dung dung. Dor. Oke, sudah cukup tepuk tangan untuk kita semuanya. Sudah pernah relax atau butuh ice breaking lagi? Oke, cukup ya. Oke, kalau sudah cukup kita kembali lagi. Semoga sudah bisa konsentrasi kembali ke topik lagi. Mungkin kalian bertanya-tanya, aku kalau bimbingan konseling kan tadi bimbingan kelompok kan sudah disampaikan bahwa akan ada topik-topik yang akan dibahas. Nah, topik yang akan kita bahas untuk sesi ini adalah FOMO dan JOMO, adalah seni untuk menjaga kesehatan mental para generasi Z. Kalian generasi Z semuanya ya, gitu. Tapi sebelumnya kalian sudah pernah mendengar tentang FOMO? Sudah ya? JOMO? Mungkin tidak sefamiliar JOMO ya. Padahal yang paling yang harus kita tahu, yang harus kita terapkan dari diri kita sendiri itu adalah JOMO-nya. Mari kita cari tahu sama-sama. Sebelumnya, kalian seberapa sering sih menggunakan HP-nya dalam satu hari? Kita cek dulu ya. Bulfi akan menampilkan aplikasi yang namanya, boleh sambil dikeluarkan HP-nya. Boleh sambil dikeluarkan HP-nya. Nanti boleh di scan barcode yang ada di sini. Nanti ada pertanyaan tuh, berapa lama rata-rata durasi harian kalian menatap layar HP? Berapa lama ya kira-kira dalam sehari ya? Rata-rata aja dalam 24 jam atau dalam sehari berapa jam sih kira-kira kalian menggunakan HP-nya? Full menggunakan HP boleh atau hanya sekedar sosmednya saja? Rata-rata dalam sehari. Rata-rata biasanya dalam sehari. Dihitung coba. Dievaluasi kemarin ini berapa jam sih? Kalau sudah boleh langsung disubmit. Wow, ada 10 jam. Oke. 10 jam, 12 jam. Beda-beda ternyata ya. Saya bermain HP rata-rata 9 jam per hari, namun saya hanya 4-5 jam untuk menggunakan media sosial. Ini udah lebih spesifik ya jawabannya ya. Ini saya nggak tahu ya siapa yang menjawab. Kita hanya ingin tahu rata-rata penggunaan HP di kalangan remaja itu seperti apa dan berapa lama. Sosmed 2 jam total sehari, biasanya 8-11 jam. Oke. Yang rata-rata itu berarti di antara 10 sampai 13 jam ya. Ya kan? Yeah. Oh, ada yang paling bawah tadi paling rendah adalah 9 sampai 13 jam dalam sehari gitu. Benar? Oke, sambil boleh dilihat jawaban dari teman-teman kalian gitu. Nah, setelah itu selama itu pernah nggak kalian berusaha untuk benar-benar menyimpan HP kalian biar tidak menggunakan HP? Pernah nggak? Pernah. Nyimpannya di mana? Oh, di meja aja. Berarti kelihatan ya? Kelihatan. Ada keinginan untuk mengambil lagi nggak? Kalau nyimpannya berapa lama? 1 jam 2 jam. 1 jam 2 jam. Berarti durasi nyimpannya sama durasi penggunaannya bisa dikatakan lebih banyak durasi menggunakannya ya. Gitu. Kalian nggak kasihan sama HP-nya? Seperti mesin gitu ya, mesin yang digunakan selama berjam-jam gitu. Nah, biar tidak terlalu
Tapi alangkah baiknya nanti kalau kita belajar kita tahu akibat-akibat negatif dari penggunaan medsos itu sendiri, harapannya kita bisa jadi tumbuh kesadaran. Oh ternyata kalau pakai HP lama-lama itu dampaknya seperti ini, gitu ya. Oke, Bu Lutfi akan memberikan satu cara agar kita atau kalian sendiri bisa untuk memulai dari langkah yang kecil dengan menyimpan ini. Kalian nanti boleh praktekkan di rumah. Ini yang namanya offline box. Offline box ini seperti apa maksudnya, Bu? Offline box ini adalah tempat yang kita gunakan, yang kita buat untuk menyimpan HP kita. Nah ini setujuan kalian nih. Kira-kira kalau dalam sesi ini kita sementara untuk menyimpan HP-nya dulu di sini, boleh enggak? Boleh ya? Boleh. Oke. Kita latihan dari hal-hal yang kecil dulu. Silakan. Boleh disimpan secara bergilir. Dipamitin dulu ya HP-nya ya. Nah, nanti HP ini akan kita gunakan di akhir sesi gitu. Sebelumnya ada nggak yang mau berpendapat dari satu langkah kecil dengan menyimpan HP ini? Ada yang mau refleksi dulu sebelum kita lanjutkan? Kira-kira gimana perasaannya setelah kalian menyimpan HP-nya di kotak offline ini? Sedih. Kenapa Wafi? Boleh diceritakan kenapa sedih? Oh, nggak bisa lihat HP lagi. Kalau boleh tahu tadi satu hari berapa jam memang? Iya, hari ini udah 6 jam, padahal masih ada beberapa jam lagi nanti ya. Gitu. Kira-kira sudah sekitar selama itu ya. Yang lain gimana perasaannya? Bisa. Oh, kenapa bisa? Oh gitu. Berarti nggak bisa hidup dari HP ya? Nggak bisa hidup tanpa HP gitu ya. Sampai baru berapa menit ini berlalu gitu ya, sudah gelisah, aduh nanti kalau ada yang WA gimana, nanti kalau pacarku WA gimana gitu ya, nanti kalau orang tua aku nyari gimana, nanti kalau ada notif bermunculan gimana, nggak bisa fast respon gitu ya. Pasti Lutfi sadar bahwa perasaan-perasaan itu pasti muncul di dalam diri kalian semuanya. Karena apa? Karena memang kalian sudah terbiasa untuk menggunakan seperti itu. Nah, tapi ada nggak yang merasa ketika menyimpan itu ada perasaan lega, tenang gitu, ada enggak? Walaupun sedikit gitu. Ada apa? Apa gimana? Jadi udah disimpan di tempat aman, berarti aku bisa lebih fokus ke apa yang bakal aku lakuin selanjutnya, nggak ke distract sama HP. Oke, betul sekali ya. Kadang kita kalau melakukan sesuatu, apalagi kalau punya hanya di meja gitu ya, kita lihat klunting, dengar suaranya aja langsung buru-buru pegang HP. Itu kalian sadar nggak bahwa hal itu kadang menimbulkan kecemasan? Tadi perasaannya gelisah, cemas karena nggak bisa megang HP. Sadar nggak hal itu bahwa dengan HP ketika kalian tidak memegang itu merasa cemas? Sadar ya, sadar. Nah, kita akan belajar itu. Kita akan lebih berdalam lagi untuk mengatasi kecemasan akibat penggunaan sosmed maupun gadget yang berlebihan begitu. Kemudian sebelum kita beranjak ke sesi yang lain, kita akan bermain peran dulu gitu ya. Dari apa yang ada di sini, Bu Lutfi sudah menyiapkan 4 kartu. Ini ada 4 kartu, nanti kita spin aja. Jadi nanti ada 4 peran. Yang peran pertama dia adalah si remaja FOMO, namanya Kakak. Gitu. Nanti ada perannya, ada keterangannya, nanti boleh dijalani perannya. Kemudian yang kedua si notifikasi TikTok atau IG. Gitu. Ini membawa pesan godaan-godaan yang membuat Rara terus membuka HP. Rara, coba video aku kok. Ini tonton. Gak usah belajar deh, gak usah belajar. Seperti ceritanya si Astri tadi. Gitu. Kemudian ini ada 2 peran yang sama. Kemudian yang 3 si Sobat Jomo, Joy of Missing Out. Dia adalah sahabat yang mengajak Rara melakukan aktivitas seru di dunia
nyata gitu. Kalau satu dia membawa pengaruh di dunia maya, yang satu dia membawa pengaruh baik atau aktivitas seru di dunia nyata. Kita spin dulu ya, atau mau langsung saja pilih aja siapa yang mau berperan, atau di spin atau langsung siapa yang mau memilih kartunya. Nah, kan ini pertanyaannya apa? Spin aja. Spin aja. Oke, spin ya. Kita mulai dulu, kita spin. Sudah menyatakan spinnya. Untuk peran si remaja FOMO. Kalau ini nanti kebetulan kalau dapat Irfan nanti bisa disesuaikan perannya. Nanti yang banyaknya yang cewek. 1, 2, 3. Tepat banget. Iya. Oh, Ana, ini perannya sama boleh dibaca dulu. Oke, selanjutnya. Oh, Rani. Rani yang ini berarti si notifikasi TikTok. Oke, lanjut. Masih ada 2. Siapakah? Siapakah? Oke, Lena. Kok cek bersini semua ya? Lena mau pilih yang mana antara 2 peran ini? Yang ini silakan. Berarti 31 ya. Satu lagi. Jangan aku, jangan aku. Oh, ada lagi. Berarti di remove ya. Kayaknya yang hari ini perhitungan Ana ya. Kalau ini Arisa dapatnya 2 kan ya. Astri, oke silakan Astri. Oke, 2 menit silakan dalami perannya. Nanti yang tidak mendapatkan peran boleh memberikan umpan balik. Gitu. Oke, nanti di sini saja mungkin perannya Irfan berganti di sini. Biar nanti di sini sebagai penonton gitu ya, sebagai pengamat, sebagai pengamat. Gitu. Nanti boleh dipelajari 1 menit, nanti 2 menitnya langsung action aja. Natural aja, boleh diimprovisasi lebih. Jadi tidak lari dari perannya. Ya. Ya, sudah
Scroll TikTok enak. Temen kamu sebenarnya jelek kok. Mau scroll TikTok kamu juga kok. Harusnya meskipun dia kan, tapi juga belajar bisa. Ini nambah nanti. Sosmed aja. Sebelum kita tanya ke teman-teman, refleksi perasaan kalian masing-masing deh setelah memerankan peran ini gimana? Kalau kalian memang berperan seperti itu, gimana sih perasaannya? Bisa sama-sama aja, bukan habis mempengaruhi teman. Oh, merasa jahat. Bagus ya kalau merasa jahat berarti. Terus kalau ini Ternyata godaan yang lebih banyak daripada motivasi. oh gitu ya. Udah lebih mudah digoda ternyata ya. Ana setelah digoda bagaimana oleh dua temannya ini? Karena takutnya suatu juga ya, karena udah ninggalin waktu yang nggak penting untuk buat scroll. Iya, kalau di dunia maya misalkan itu terjadi nih perbincangan kalian ini itu bisa berapa jam coba yang kalian habiskan? Kalau jam Apalagi kalau tadi diingetin ayo belajar nanti terus gitu. Lena tadi tantangannya apa? kayaknya aku nggak bisa jadi. Bisa mau jadi jomblo kenapa? Karena Kesulitannya apa yang dialami? karena aku itu kayak itu apa ya nggak bisa jauh dari HP gitu loh kalau jadi apa ya bingung nggak bisa gitu kalau jadi baik. Oh nggak bisa sih. Kelihatan proyek gagal ya. Oh, ini kita nanti diskusi ya. Kenapa kok susah banget jadi jomblo? Tapi sebelum itu kita coba lepaskan deh. Kita refleksikan kembali dari peran-peran yang sudah diperankan oleh teman-teman kalian. Jadinya kalian refleksi nih, gitu. Melihat teman kalian di perasaannya gimana? Apa umpan baliknya buat atau masukannya buat teman kalian ketika kalian melihat hal itu? Gitu. Siapa dulu ayo? Saya boleh. Oh boleh, Ikhwan silakan. Dari role play tadi kita udah tahu kalau dapat persuasif yang ini, yang FOMO ini kayaknya susah ya lepas dari itu ya. Apalagi kalau kita merasa udah terpaku sama itu, kayaknya ini jomblo ini udah kayak mimpi semata. Tidak berarti ya mungkin ya. Kayak kalau kita udah terpaku itu kita susah banget buat improve. Kayak yang diomongin sama Hani tadi, kalau motivasi itu lebih susah daripada apa tadi namanya? Godaan ya. Godaan itu kita udah lebih gampang terasa terkena daripada motivasinya. Susah banget buat improve. Tapi kita kalau berusaha itu pasti bisa. Pasti bisa. Nah, kita tangkap dulu ya apa yang disampaikan oleh Irfan. Kalau kita berusaha bisa. Nanti kita cari jalannya sama-sama ya, cari caranya sama-sama. Dan harapannya kita nanti bisa kalian praktekkan. Yang lain, ada masukan yang lain? Ya, Lofi. Melihat role play tadi gimana? Aku tergantung si FOMO-nya juga ya Bu. Soalnya kan si FOMO-nya ini benar-benar gak bisa lepas itu kan ada godaan. Jadi mungkin ya dia bisa mengontrol gimana caranya biar nggak ke-distract sama notif-notif godaan. Oke, berarti kalau menurutnya Mbak Fik tergantung orangnya. Kalau dia mudah tergoda ya dia akan terjebak dalam doom scrolling itu, atau mungkin mudah tergoda dari teman-temannya yang lain yang mungkin adalah satu grup chat gitu ya. Ada grup yang hanya isinya 3 orang yang ngobrol berjam-jam sampai nggak sadar waktunya sampai pagi, atau ternyata yang diobrolkan adalah hal-hal yang nggak penting gitu. Oke, yang lain ada yang mau menambahkan? Oh, sudah tersampaikan gitu ya. Kalau dari Mbak Fik tergantung pribadinya, tapi kalau dari Irfan tadi memang agak susah ternyata memotivasi daripada menggoda. Tapi kalau kita mau, kita pasti bisa kok gitu. Nah, tapi sebelum kita cari tahu
gadget atau dari doom scrolling yang tidak terkendali itu. Gitu. Mungkin dari perasaan pendapat pribadi ya, masing-masing punya pengalaman dan dampak yang sudah pernah dialami. Kalau Hani tadi, Astri cerita akhirnya nyesel bu nggak jadi masuk pelajaran yang dipelajarin, padahal besok fisika gitu. Tadi udah cerita, mungkin ada cerita yang lain dampak negatif yang diakibatkan dari doom scrolling atau penggunaan sosmed yang berlebihan. Apa? Yang sudah pernah dialami saja. Jadinya nyesel ya tadi Astri ya gitu. Selain itu mungkin mengganggu pelajaran, ada yang mengganggu ke sisi-sisi yang lain, ke aspek-aspek yang lain, ada nggak? Oke, Rafa. Iya, jadi kan mungkin waktu ini misal kita udah janjian sama teman, ayo main jam segini, nanti sampai ke sini ya. Oke, terus satu jam, ternyata masih 2 jam lagi, kita aku scroll dulu. Terus habis itu nanti kayak tiba-tiba waktunya kayak udah kelewat, itu jadi buat kita kayak nggak tepat waktu, nggak disiplin sama sekali. Oke, dampak yang dialami dari temenmu apa? Udah janjian kan? Iya. Terus akhirnya molor gitu gimana? Membuat temanmu kecewa nggak? Iya, kecewa sama pastinya kan kayak orang melihatnya dia kalau dia janjian jam segini pasti telat, yang itu jadinya malah jadi kebiasaan gitu. Oke, jadi teman kita tidak hanya diri kita yang akhirnya kelewatan terlalu lama menggunakan sosmed, ternyata teman kita yang mengalami dampaknya. Tadi apa? Menjadi kehilangan kepercayaan ya. Oh, ternyata Rafa kalau diajak janjian tuh suka ngaret gitu. Ya itu kan akibatnya sendiri ya gitu, karena nggak kontrol main HP-nya. Oh 2 jam lagi gitu. Terus kalau Astri tadi ya nyesel pelajaran nggak masuk, kalau belajar yang dipaksa tadi terburu-buru dan sebagainya. Ada yang lain dampak negatif yang kalian alami sendiri akibat doom scrolling atau kesenjangan sosial, maksudnya gimana Astri? Kalau di sosmed kita lihat orang lain tuh ekonominya lebih oke, lebih mampu, terus kita merasa kayak kok hidupku kayak gini aja ya, terus dalam hati itu merasa kayak gak bersyukur, terus kayak menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang tua juga, kenapa orang tua gak bisa ngasih sesuatu yang lebih buat aku. Misal ada orang punya iPhone di sosmednya, terus sedangkan aku cuma punya ini, aku kan juga pengen. Saya kayak maksa orang tua untuk membeli itu, padahal kita nggak tahu ekonomi seperti apa. Betul sekali, kita banyak melihat hal ini ya, bahwa apa yang nampak di sosmed itu secara tidak langsung juga membuat kita termotivasi untuk menjadi sama dengan apa yang ada di sosmed. Betul? Betul. Padahal kita tidak tahu kenyataan sebenarnya di belakang dunia maya itu seperti apa, dan kita berusaha untuk menjadi sama levelnya gitu. Padahal dari segi kemampuan kita belum tentu bisa atau tidak gitu ya. Dan ternyata dari dampak-dampak itu tidak hanya berdampak pada diri kita. Kalian sendiri pernah mengalami nggak kalau dampak dari secara fisik? Nah, kalau dampak secara fisiknya akibat menggunakan sosmed yang berlebihan sampai tadi kan Rara, oh jadi minus. Sebelumnya enggak minus. Oh, itu mulai dari pas COVID. Iya. TV buat tonton itu kan sama tidak ada, jadi minus. Oh gitu, awalnya dulu enggak ya, karena mungkin efek COVID itu karena pembelajaran kita daring, kita tidak bisa kemana-mana, jadi kita andalanya adalah HP. Ternyata berpengaruh ke fisiknya wifi. Awalnya enggak minus jadi minus gitu. Tadi juga setelah saya melihat Rafa, aku juga gitu. Ternyata enggak dialami oleh 1-2 orang. Dan anak-anak kecil sekarang juga ini ya yang tidak bisa membatasi akhirnya juga terkena itu. Ya, selain fisik bagian mata ada yang lain, kelelahan fisik mungkin. Kalau Rara tadi kan sampai nggak sadar sampai jam 2 malam ya dia scrolling HP-nya ya itu, matanya perih, punggungnya pegal, kemudian capek dan sebagainya. Nah itu adalah dampak negatif yang dialami dari doom scrolling karena dari sisi aspek fisiknya gitu. Kalau psikologisnya tadi kalian tahu sendiri, kemudian sosialnya kalian mungkin di lingkungan
kita melihat anak-anak kecil yang sekarang seharusnya tidak usia itu bisa berkata-kata kotor karena akibat dia terpapar ya sosmed mungkin atau game online mungkin dari HP yang dia bawa sehingga merusak kemampuan atau keterampilan sosialnya. Kalau dari Wafik ternyata dia punya pengalaman pribadi yang dampak negatif dari aspek fisiknya. Yang awalnya nggak minus kok jadi minus. Ternyata kalau dicari tahu akibat penggunaan HP yang berlebih itu ya Wafik ya begitu. Nah kalian sudah tahu tadi pengertian FOMO, JOMO seperti apa, terus kita bermain peran, kemudian kalian tahu dampaknya seperti apa. Nah kira-kira nih kalau sudah tahu dampaknya seperti itu positif apa negatif? Negatif. Nah namanya, nah kita yuk cari cara yang bisa kalian lakukan sebagai remaja yang bisa mengendalikan ini semuanya gitu ya. Boleh direnungkan selama 1 menit sambil saya bagikan tadi HP yang sudah disimpan. Ternyata kalian bisa kan tanpa HP gitu, kalian bisa tidak scroll. Nah silakan kalian gunakan atau tuliskan ya cara untuk mengatasi atau tindak lanjut atau action apalah yang bisa kalian lakukan. Oke, boleh scan kodenya yang ada di sini untuk masuk ke paket untuk sekalian bahan evaluasi kita ya. Sudah semuanya? Nanti ada 3 sub. Saya akan jelaskan masing-masing sub topik itu atau sub pertanyaan itu. Sudah bisa masuk? Sudah. Oke, kalau sudah nanti ada 3 pertanyaan. Boleh sambil diisi. Jebakan dopaminku, nanti boleh diklik ya, nanti sudah otomatis muncul sini jebakan dopaminku. Coba kalian evaluasi atau refleksi diri kalian sendiri selama berjam-jam tadi mulai dari 9 sampai 13 jam. Nah, aplikasi apa atau sumber apa atau web apa yang paling banyak menguras waktu kalian? Kalau game boleh, aplikasi boleh, contohnya TikTok, YouTube, Instagram dan sebagainya. Barangkali ada di luar itu boleh ditulis. Yang paling banyak atau yang paling sering digunakan. Ini sudah ada yang muncul ya. TikTok, IG, YouTube. Kemudian My Digital Action Detox atau TikTok Action ini adalah aksi kalian. Ketika kalian sadar terlalu lama menggunakan ini sampai kalian lupa waktu, sampai manajemen waktunya berantakan, kemudian mungkin sampai mengganggu sisi kalian, sampai bikin capek, sakit dan sebagainya, atau mungkin ada
karena terlalu lama pakai HP. Tuliskan langkah yang konkret gitu, yang konkret yang bisa kalian lakukan. Harapannya itu mudah dan terukur dan spesifik. Kira-kira apa? Reels IG. Nah, sudah masuk jawabannya. TikTok, Instagram, WhatsApp. TikTok, Instagram, WhatsApp, TikTok, IG, TikTok, Instagram, WhatsApp, Drakor ID. Terlihat sampai tempatnya ini. Oke, rata-rata sama ya. TikTok, IG. Nah, ini mengisi waktu dengan kegiatan yang positif, melakukan hobi, membaca buku, berolahraga, merajut. Kalau siapa ya? Oh, Noren. Suka merajut ya? Oke, harapannya di pertanyaan digital detox ini adalah kita bisa melakukan aksi yang tidak berhubungan dengan sosmednya, yang tidak berhubungan dengan HP-nya. Jadi berperan sebagai JOMO tadi ya, joy of missing out. Gitu. Bagaimana dia damai, tenang, happy, enjoy dengan kehidupan, dengan enjoy di kehidupan dunia nyatanya. Belajar mungkin bisa diisi dengan olahraga dan sebagainya. Nih, kayak mengisi waktu dengan kegiatan yang positif seperti membaca buku, olahraga, merajut. Itu adalah tindakan yang ringan yang bisa dilakukan dan spesifik. Ini ada lagi, kita lihat jawaban dari mana ya. Quality time di cafe atau kemanapun tanpa HP, luar biasa sekali nih. Terus matikan notifikasi yang tidak penting dan melakukan aktivitas bermanfaat seperti membaca buku dan olahraga, luar biasa sekali nih. Nyam-nyam, nyam-nyam akunnya siapa nih? Oh iya, nyam-nyam. Akhirnya nyam-nyam suka hobi kuliner. Nyam-nyam. Jenos, main sama teman, lebih banyak baca buku secara offline, baik novel, pelajaran dan berkegiatan positif. HP dicas, lalu melakukan aktivitas yang berguna seperti membersihkan rumah. Kalau saya mesti memasak, hobi. Ini bisa enggak ya? Mengikuti kegiatan positif di luar sekolah dan di luar sekolah. Mulai dikit-dikit, seperti tidak makan sambil nonton, baru scroll seperti itu. Oke, melakukan kegiatan di rumah agar lebih terhindar dari HP, olahraga, main di luar, belajar bareng teman. Nah, harapannya dari apa yang kalian tuliskan ini sudah konkret, sudah bisa diukur. Contohnya tadi merajut, membaca buku, berolahraga, itu sudah bisa menuliskan atau membuat ini ya strategi biar tidak terlalu terpaku atau tergiur untuk menggunakan HP. Walaupun tadi ada beberapa yang menulis mematikan notifikasi biar tidak terdistrak gitu ya. Karena walaupun dari dengar kelunting aja itu langsung terdistrak. Siapa ya? Apa ya gitu? Ada gosip baru apa ya? Nah, selanjutnya yang terakhir, JOMO jargon. Coba silakan buat JOMO jargon yang melekat untuk diri kalian sendiri, untuk memberikan sebagai motivasi diri kalian sendiri, sebagai afirmasi yang positif untuk membangun diri kalian, untuk mendukung diri kalian agar lebih produktif gitu. Jargon, boleh kata-kata apapun yang menyenangkan untuk kalian. Itu kadang biasanya anak sekarang kan punya bahasa sendiri ya gitu. Boleh silakan. JOMO jargon. Ada yang masuk.
Jomo jargon. Joy of missing out. Kalau misal ini biasanya Gimana? kayak kalimat buat biar saya semangat gitu. Boleh. Bebas ya. Ini bukannya saya ketinggalan, saya hanya memilih jalan. Orang scroll banyak review. Ini siapa? Saya. Oke, nanti boleh share nih. Boleh share nih, Irfan. Maknanya dalam sekali. Oke, katanya mau masuk FKG kalau sekarang kalau scrolling terus FKG mana yang mau nerima kamu gitu. Masya Allah, ini salah satu motivasi ya. Pegang HP-nya lebih lama dari pegang bukunya lebih lama dari pegang HP-nya. Oh, dunia bikin komentarnya. Di dunia luar yang sederhana lebih menyenangkan dibanding hedonisme dalam layar, tetapi di luar layar Oke, itu tadi ya Astri. Tuh, mungkin kamu nggak tahu orang yang kamu lihat, yang kamu saksikan itu HP-nya iPhone. Ternyata kalau di belakang terlilit utang bagaimana? Kamu mau mengalami hal yang sama? Tidak ya. Nada lagu yang cintai matamu, batasi main HP tiap hari. Wah, luar biasa nih. Kreatif sekali ya, kayaknya hobinya nyanyi deh. Sampai sehafal itu dengan lirik. Jangan habiskan waktumu. Boleh menulis lebih dari satu kok. Jangan habiskan waktumu melihat kesuksesan orang lain, tapi gunakan waktumu untuk membangun kesuksesanmu sendiri. Tuh. Oke, ada lagi. Tanpa HP, hidup tetap berjalan kok. Lanjut lagi. Waktu tidak bisa mundur. Isi waktu dengan petualangan atau mencoba hal baru yang belum pernah dicoba. Oke. Sudah? Masih ada yang menjawab? Sudah semuanya ya? Yuk sebelum kita tepuk tangan yang meriah untuk kita. Tidak hanya spesifik, tapi kalian bisa memberikan motivasi untuk diri kalian sendiri. Kita bagi sedikit sebelum kita akhiri sesi ini. Kita tag lagi, tag muda gitu ya. Boleh disimpan di bawah dulu kalinya. Oke, masih ingat kan ya? Masih hafal ya? Langsung aja tag dung. Tak dung. Dung tak. Dung tak. Dung tak. Dung tak tak dong. Gimana sudah lebih relax ya? Karena tadi lumayan tegang, lumayan agak menguras pikiran gitu karena tadi banyak sharing-sharingnya. Terima kasih semuanya. Kita akhiri sesi ini dengan membuat Jomo jargon. Harapannya dari aksi ini kalian bisa menerapkan untuk diri kalian sendiri. Nah, harapannya juga tidak untuk diri kalian sendiri, untuk orang-orang sekitar kalian yang memang dirasa memerlukan bantuan gitu. Jadi mencegah itu lebih baik daripada mengobati gitu. Daripada kalian udah terlanjur terlilit hutang atau sampai sakit-sakitan atau jangan sampai nambah lagi minusnya, lebih baik kan mencegah gitu. Caranya sudah dilakukan oleh teman-teman yang sudah dicatatkan tadi. Oke, kita sudah berada di penghujung sesi. Bu Lufi mengucapkan banyak terima kasih. Kalian sudah aktif, sudah terbuka, saling sharing satu sama lain. Mungkin satu atau dua perwakilan menyampaikan refleksinya. Bagaimana sih perasaannya mengikuti layanan bimbingan kelompok ini? Siapa yang refleksi perasaannya gimana? Kemudian yang didapatkan apa? Kemudian aksi setelah ini mau apa? Gitu. Satu aja bisa nggak apa-apa. Ayo. Gak sama dulu. Oh ya sudah, satu-satunya cowok yang ada di grup ini. Itu boleh Irfan sampaikan perasaannya bagaimana gitu. Ya dari sini kita tahu ya bahwa
Jadi kita itu harus lebih terbuka, harus digital detox, kita harus lebih sering buat menatap alam sekitar kita, dan kita jangan terpaku sama media sosial karena itu bisa memperburuk kita sendiri. Oke, satu lagi biar Abdul. Irfan udah, siapa cowoknya? Ceweknya siapa? Nori. Kayaknya dipercaya sama teman-teman nih untuk mewakili ya. Rasanya gimana Nori? Sebelum bisa ikut bimbingan kelompok ini, karena saya juga bisa refleksi, oh ternyata saya tuh dalam sehari itu main HP ternyata selama itu sampai 10 sampai 14 jam. Terus juga bisa jadi refleksi apa ya, langkah apa sih yang bisa saya lakukan supaya enggak terjebak terus menerus. Oke, terima kasih sudah mewakili ya sepertinya ya apa yang disampaikan oleh Norin dan Irfan. Harapannya tidak menjadi apa yang kalian tuliskan aja, tetapi bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena tadi di awal sudah refleksi, kemudian sudah tahu dampaknya, negatifnya seperti apa, sudah tahu bagaimana tindak lanjutnya ketika hal ini terjadi dalam kehidupan kita. Harapannya bisa ditindaklanjuti. Nah, misalkan dari teman-teman atau anak-anak semua yang ada di sini, setelah sesi ini mungkin masih ada yang mengalami kesulitan untuk mengatasi masalah kecemasan doom scrolling ini, akibat doom scrolling ini, bisa melanjutkan sesi lebih intensif lagi melalui layanan konseling individu, ataupun nanti kita akan bertemu lagi dalam sesi yang lebih intens lagi dalam layanan konseling kelompok gitu. Sudah, itu saja. Ada yang mau disampaikan lagi sebelum penutup diakhiri? Sudah cukup ya, karena tadi kita awali dengan doa. Marilah kita tutup untuk sesi bimbingan kelompok pada hari ini. Kita tutup juga dengan doa. Semoga setelah kita akhiri nanti kalian bisa pulang ke rumah